Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa salatan amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat oleh Allah sehingga kita masih dapat bertatap muka sekalipun melalui video ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari tentang sumber hukum Islam. Ini adalah materi bab yang kedua, dekade yang kedua. Ya, setelah yang minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep usul fikih dan juga bagaimana fikih itu termasuk daripada ruang lingkupnya. Insya Allah kalian semua sudah paham, dan ini materi masih nyambung dengan bab yang pertama kemarin. Baik, sumber hukum Islam yang bisa kita jadikan landasan untuk menggali hukum itu ada dua pada dasarnya, yaitu sumber hukum yang muttafaq atau yang disepakati oleh para alim ulama. Yang kedua, mukhtalaf yang masih menjadi perdebatan daripada alim ulama, artinya ada yang memakai, ada yang tidak. Oke, baik. Secara garis besar, untuk peta konsep kita, sumber hukum Islam itu ada yang muttafaq, yaitu yang disepakati oleh ulama, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini sudah menjadi kesepakatan. Lalu yang kedua ada mukhtalaf yang masih menjadi perdebatan sumber hukum ini. Ada istihsan, istishab, maslahah mursalah, uruf, sadud dari'ah, syar'u man qablana, dan juga madhab sahabi nanti. Nah, ini kaitannya dengan pembahasan usul fikih, teman-teman. Ya, ini ruang lingkup usul fikih, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, cakupan materi kita yang kita pelajari adalah tentang pengertian, dalil kehujahan, kedudukan, dan ketentuan-ketentuan daripada sumber hukum Islam itu sendiri. Baik, yang pertama tentang Al-Quran. Kita agak percepat sedikit ya. Al-Quran pengertiannya secara bahasa dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Menurut istilah, menurut Syafi'i Hasan Abu Thalib, dia menyebutkan Al-Quran Al-Karim munazzalun bi al-fadhil arabiyyah. Quran Karim itu sesuatu yang diturunkan menggunakan bahasa Arab, lafaz-lafaz Arab. Wa ma'anihi min indillahi ta'ala, dan maknanya dari Allah Ta'ala, antarikil wahyi ila Nabi SAW, dengan jalan wahyu yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa huwa asasus syari'ati, dan itu Al-Quran itu merupakan dasar, ya, atau landasan utama daripada syariat. Wa asluha al-awwal, dan menjadi pedoman utama sebagai sumber hukum Islam. Pokok isi kandungan Al-Quran itu ada tauhid, ibadah, janji, dan ancaman, jalan mencapai kebahagiaan, riwayat, dan cerita. Ini isi daripada Al-Quran, ya. Yang mana dari isi semua ini ya harus kita taati dan patuhi serta kita jalankan secara 100%, jangan setengah-setengah. Itu kalau kita sebagai umat Islam, mengaku sebagai umat Islam yang benar-benar kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Nah, ini dalil kehujahan Al-Quran, okay, di Quran surah An-Nisa ayat 105, nanti bisa dilihat ya. Selanjutnya ada pedoman Al-Quran dalam menentukan hukum, itu ada 3. Hakikatnya Quran dalam menentukan hukum itu tidak memberatkan. Yang pertama, sifatnya adamul haraj, atau tidak memberatkan kita umat Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala itu menghendaki kepada kita kemudahan, tidak menghendaki kesulitan kepada kita. Contoh, ketika kita sulit ya, dalam perjalanan, maka boleh kita ini melaksanakan sholat dengan menggunakan jamak maupun qashar. Ini kemudahan. Ya. Atau boleh juga kita ini tidak berpuasa ketika kita dalam kondisi sakit, tidak kuat untuk berpuasa, maka tidak memberatkan. Islam itu diberikan kemudahan oleh Allah, boleh kita mukel, boleh kita nggak puasa, tapi mengganti di hari yang lainnya. Itu, okay? Lalu kemudian yang kedua, pedoman Al-Quran dalam menentukan hukum itu sifatnya meminimalisir beban, qillatut taklif. Ya. Sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW itu, yaitu kita mendapat kemudahan dan juga beban-beban itu diangkat oleh Allah. Maksudnya beban apa?
dulu di zaman sebelum kita umat Nabi Muhammad, itu ada umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka itu terkena najis, misalkan salah satu contoh itu di tubuhnya ataupun di pakaiannya, maka wajib mereka untuk memotong daripada bagian yang terkena najis. Qat'u mawdi'in najasah. Ya, ini diterangkan dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Maka ini salah satu keberatan. Jelas umat Nabi Musa berat. Ketika najis, jalan satu-satunya untuk mensucikan yaitu dengan memotong bagian yang terkena najis. Tapi kita umat Nabi Muhammad diminimalisir beban itu, hanya cukup kita ini mencuci baju kita, maka sudah suci. Sebagaimana ketentuan dalam ilmu fikih, tinggal kita lihat itu najis mughalladhah, mutawassithah atau mukhaffafah. Begitu nggih. Selanjutnya, pedoman Al-Qur'an dalam menentukan hukum itu berangsur-angsur dalam menetapkan hukum atau at-tadarruj. Sebagaimana hukum khamr, minum minuman keras, itu tidak langsung merta-merta dalam Al-Qur'an diharamkan oleh Allah, tidak. Tapi melalui tahapan-tahapan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqrabus shalah. Janganlah kalian ini la taqrabus shalah. Jangan kalian mendekati salat ketika gantian itu wa antum sukaro, dan kalian dalam keadaan mabuk. Ini masih belum keras. Tapi kemudian datang ayat berikutnya, yaitu yang melarang secara keras minum minuman keras atau khamar tadi. Ya. Maka ini adalah pedoman Al-Qur'an dalam menentukan hukum. Oke. Selanjutnya adalah hadis, anak-anak. Sumber hukum yang kedua yang disepakati oleh ulama adalah hadis. Hadis secara bahasa memiliki arti baru, dekat, atau berita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah ma udhifa sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw nahwaha. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sebagainya. Apapun yang diucapkan Rasulullah itu bisa menjadi pegangan hukum untuk kita. Maka hadis ini adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ya. Lalu selanjutnya macam-macam hadis. Ada 3, ada qauliyah, ada fi'liyah, dan taqririyah. Qauliyah ini atau perkataan Nabi itu biasa didahului dengan kata qala atau Anna Nabi SAW yaqul, Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, begitu ya. Kalau fi'liyah ini perbuatan Nabi. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Artinya ini pekerjaan Nabi yang dicontoh oleh para sahabat, kemudian sampailah kepada kita semuanya. Nah, biasanya redaksi hadisnya itu didahului dengan kata kana, gitu ya. Lalu taqririyah atau ketetapan Nabi. Ya, artinya pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu datang ke satu daerah yang mana para sahabat itu makan daging dop. Daging dop itu seperti biawak, anak-anak. Maka Rasulullah mendiamkan, tidak melarang dan juga tidak menganjurkan. Ya, maka ini menjadi ketetapan bahwasanya daging dop itu boleh saja dimakan, gitu ya, bagi kalian, bagi kita yang tidak jijik. Ya, karena Rasulullah waktu itu tidak biasa, maka Rasulullah tidak makan. Nah, begitu, okay? Nah, ini dalil kehujahan daripada hadis. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasul, wahdaru, dan berhati-hatilah kalian terhadap keduanya. Ati'ullah, kalimat ati'ullah, taatilah Allah, ati'ur rasul, ini adalah menunjukkan bahwasanya kita harus mentaati Kanjeng Nabi melalui ucapan, perbuatan, atau juga ketetapannya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini adalah dalil kehujahan hadis, ya. Sudah, kita lewat saja. Fungsi hadis sekarang ada 3, yaitu bayan takrir, yang kedua bayan tafsir, yang ketiga bayan tasyri'. Ya, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama bayan takrir, menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, puasa di bulan Ramadan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib bagi kita ini orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ya, maka di dalam hadis dikuatkan ayat ini. Ya, misalkan kayak sumu wa aftiru liru'yati. Puasalah kalian dan mukellah kalian dengan melihat bulan, maksudnya ru'yah tadi. Maka diperkuat itu kewajiban tentang berpuasa. Lalu yang kedua, anak-anak, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu bayan tafsir, sebagai menjelaskan untuk memberi keterangan, menafsirkan, dan merinci redaksi Al-Quran yang masih bersifat global atau umum. Contoh seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Lailatul Qadar